Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai osiloskop. Ini adalah pertemuan ke-9. Oke, langsung saja untuk materi kita mengenai osiloskop. Ya, yang pertama, menganalisis prinsip dasar CRO. CRO atau Cathode Ray Oscilloscope atau biasa disebut sebagai osiloskop sinar katoda. Oke. Yang kedua, menguraikan struktur komponen dalam sebuah tabung sinar katoda. Di sini dia memanfaatkan CRT atau Cathode Ray Tube. Yang ketiga, merumuskan dan menguraikan konsep dasar tentang sistem defleksi vertikal dan horizontal, serta saluran tunda suatu alat ukur osiloskop. Bagaimana nanti prinsip kerjanya, nanti kalian bisa simak melalui video yang telah Ibu berikan. Yang keempat yaitu mendeskripsikan konstruksi gambal Lisa Jones dan menerapkan gejala-gejalanya. Yang kelima, mengukur dan menerapkan alat ukur osiloskop untuk parameter-parameter khusus. Parameter-parameter khusus ini misalnya untuk mengukur tegangan, arus, dan sebagainya. Oke, untuk pertemuan kali ini, karena osiloskop kita bagi 2 pertemuan, untuk yang pertama kita akan mempelajari prinsip dasar mengenai Cathode Ray Oscilloscope. Cathode Ray Oscilloscope atau osiloskop yang memanfaatkan prinsip daripada tabung sinar katoda. Kemudian kita akan menguraikan bagaimana sistem komponen CRT itu sehingga bisa menghasilkan suatu bentuk sinyal pada tampilan scanning atau layar pada osiloskop. Kita tahu komponennya, kemudian bagaimana cara kerja defleksi vertikal dan horizontal. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan kepada materi yang keempat dan kelima. Oke, untuk yang pertama kita harus mengetahui apa sih osiloskop itu. Mungkin pernah akrab dengan pemakaian osiloskop. Ya, nanti kalian bisa baca atau mencari sumber lain mengenai pengertian osiloskop, atau kalian memiliki kata-kata lain atau pemahaman lain mengenai osiloskop. Yang intinya di sini adalah osiloskop yaitu suatu alat elektronika untuk mengukur atau menganalisis mengenai gejala-gejala atau sifat-sifat daripada bentuk gelombang yang dihasilkan oleh misalnya tegangan dalam suatu rangkaian elektronika. Osiloskop pada prinsipnya dibagi menjadi 2, yaitu osiloskop analog dan osiloskop digital. Untuk yang sekarang kita akan mempelajari mengenai osiloskop analog karena berkaitan dengan materi praktikum yang akan kalian laksanakan. Di praktikum itu sendiri yang kalian akan dapatkan tentang osiloskop CRO. Jadi untuk materi ini kita hanya fokus kepada CRO atau osiloskop sinar katoda. Kemudian ada namanya osiloskop digital. Osiloskop digital ini sudah memanfaatkan sistem LCD yang dapat menampilkan sinyal listrik dan gelombang. Oke, untuk materi yang lebih lengkapnya silahkan kalian buka laman berikut ini atau nanti kalian simak video yang telah Ibu rangkum, kalian pelajari, kalian simak, kalian pahami. Yang pertama itu akan dijelaskan mengenai CRT, prinsip dasarnya, awal mulanya daripada tabung sinar katoda. Bagaimana prinsip sinar katoda itu sendiri bisa merespon sinyal atau
gangguan pada misalnya diberikan gejala elektromagnetik atau magnetik, bagaimana elektron-elektron itu bekerja terhadap respon daripada sinyal yang diberikan. Kemudian berikutnya akan merangkum bagaimana pemanfaatan CRT itu atau tabung sinar katoda tersebut dirangkaikan dengan CRO atau Cathode Ray Oscilloscope atau osiloskop sinar katoda namanya. Kemudian bagaimana layar tersebut atau scanning dapat menampilkan bentuk-bentuk gelombang sehingga kita bisa menganalisis bagaimana gejala-gejala pada sistem elektronika tersebut. Kemudian video yang terakhir, jadi nanti kalian simak baik-baik penjelasan daripada video yang terakhir karena di sana akan dijelaskan bagian-bagian daripada osiloskop, mulai daripada bagaimana cara mengoperasikannya, kemudian bagaimana cara mengkalibrasi dan sebagainya. Oke, setelah kalian menyimak video yang telah Ibu rangkum, nanti kalian menjawab tugasnya. Gampang, cuma ada 3. Apa yang dimaksud osiloskop? Sebaiknya dengan menggunakan kalimat kalian sendiri ya, yang telah kalian pahami. Kemudian apa saja berapa pembagian osiloskop? Tadi sudah mungkin Ibu jelaskan sedikit. Kemudian bagaimana prinsip kerja CRO? Prinsip kerja CRO ini nanti kalian berikan kayak semacam resume bagaimana CRT itu atau tabung sinar katoda itu bekerja, kemudian bagaimana CRO memanfaatkan daripada tabung sinar katoda tersebut sehingga menghasilkan analisis daripada bentuk-bentuk gelombang yang tampak pada layar. Oke, saya harap kalian bisa pahami. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung share di grup. Ya, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi there. This is a Crookes deflection tube. It's actually an educational cathode ray tube. We have the cathode at this end and the anode at this end. And there's a fairly reasonable vacuum in here. This plate you can see is actually angled and it has a fluorescent coating on it. There's a slot cut into the end of the disc here, so we actually have a kind of plane of electrons coming across, and this forms a line on the back plate. We've now connected high voltage up to this tube, and we have 5 kV between the anode and cathode. You can see there's a beam of electrons shown on the back plate. But what we can do with this is demonstrate the electrons can be deflected by bringing a magnet up to the tube. So this magnet here can be used to deflect the electron beam. I also have another example, a more modern example of this tube. This one has got the addition of plates where the beam can travel through between them, and we can apply a voltage across these plates. Again, we've connected up the voltage between the anode and the cathode. And just like the other one, we can demonstrate the beam, the electron beam can be moved by bringing a magnet up. Different colour is purely because of the material used as the fluorescent back plate. This time we've connected the 2 plates, internal plates here, to an external power supply, a DC supply, and if we apply the voltage, it's only 40 volts, you should see a deflection occurs with the beam.
connected up the plates to a little inverter. This little inverter produces about 100 volts, but it's basically a square wave output. And we'll see what happens. This time I apply the voltage to the plates, you get a split because of the square wave. It shows a split in the beam. This is another educational cathode ray tube, a much more modern vintage. This one similarly has the fluorescent screen sideways and an angle to the beam, and the beam is also coming along through a small kind of gap in the anode here. But this time we have a proper electron gun with a heater at the back and a much better vacuum inside the tube. We've connected up the cathode ray voltage for the heaters and for the anode, and as before we can move this electron beam with a magnet, but we can also apply a voltage to the plates and move it electrostatically as well. Placed a couple of coils this time around here, so we can actually pass a current around these coils and create a magnetic field, and again we can bend the beam with the magnetic field generated by these coils. So I can apply a current through the coil and deflect the beam, or I can apply a voltage across the plates and deflect it. And I have a range to go the other way, so we can deflect it electrostatically and then apply a magnetic field for the current from the coil to cancel the effect. This is part of an experiment that can be used to calculate the velocity of the electrons inside the tube. Just one last point here, just show you the electron beam is coming from this end through the slot in this plate here to the anode at this end. If we reverse the polarity, then we're having electrons coming from this side, which is just flooding the fluorescent plate at the back. So pretty conclusive, the electrons are travelling from the negative plate. Some modifications are made to the cathode ray tube to invent the cathode ray oscilloscope, CRO. The cathode ray oscilloscope is built up of three main parts. The first part, which looks like the cathode ray tube but with a few changes, is named the electron gun. This part produces electrons by the property of thermionic emission. The second part is the deflection system, and it causes the deviation of the electrons from its normal straight line pathway according to the voltage applied to the plates. It consists of the Y plates. They are responsible for deflecting the beam of electrons vertically up and down. The other two plates are named the X plates, and they are responsible for deflecting the beam horizontally left and right across the screen. The voltage on the X plate is controlled by a button on the interface. This button is referred to as the time base. The third main part of the oscilloscope is the fluorescent screen. This screen is plated from inside with a layer of a substance that is sensitive to electrons. It gives a bright spot on the position where the beam of electrons falls on the screen. In this part, we will learn how to draw a label diagram of the CRO. First, you must draw this shape that will indicate the vacuum tube that encloses most of the parts. Starting from the left, the cathode is drawn as a basic cylindrical shape. The heater or the filament with its supply are drawn as a circuit behind the cathode. The hollow tubes are drawn to represent the anodes. Between the cathode and the anode there is a ring. This ring is known as the grid. Now the cathode and the two hollow tube anodes are connected to a high voltage DC supply about 600 volts. The negative is connected to the cathode and the positive to the anodes.
Two parallel horizontal plates are drawn to represent the Y plates. Next to these plates are two parallel vertical plates to represent the X plates. And finally, this is the beam of electrons. This will make a flash on the screen. This is how you will draw it in the exam. Now label the parts. All the apparatus are placed in a vacuum tube. Starting from left, the labels are the heater or the filament, the cathode, the grid, the two hollow tube anodes, the high voltage DC supply, and all these parts form the electron gun, the Y plates, and the X plates, and these will form the deflection system. The last part is the fluorescent screen. This is how you will draw and label the parts of the cathode ray oscilloscope. We are recording. Okay, welcome back. I'm here again with Miss Lumsden. Hi there. And Mr. Perry. Yup, what's up? And this time we're going to talk about how a cathode ray oscilloscope works. Now this is works on the basis of a cathode ray tube. That was the last thing. Which is the last thing we looked at. It uses a beam of electrons, but this time the electrons go through Y plates and X plates, which we'll see in a moment, which can bend those electrons, the beam of electrons, to make a pattern on the screen. So let's go for it. This is what a cathode ray oscilloscope looks like. It has a Y gain, or voltage scale, and it also has a time base. And we're going to see how both of those things work. Now, there's a screen too. And there's a screen, which is very important. So, at the moment, we're going to have a look at 0 volts. There's no signal going into the Y, and the time base is on 0, which means that you get a dot on the middle of the screen. So that's where the electrons hit the screen, right? And that's where the electrons are aimed by default. Yeah. So you get a nice dot on the screen where it lights up. Now we're going to leave the voltage scale on 0, but we're going to change the time base. So we're going to basically alter the x-axis, which is by putting a voltage across the X plates. So the electrons are being bent between the plates, right, like backwards and forwards. As each plate goes positive, then negative, the electron beam is deflected one way and then the other, one way and then the other, which makes it look like a solid horizontal line. So I see it goes one way quite slowly, but then it quickly flicks back the other way? That's correct. Okay. The next thing we're going to look at after that is when we change the time base back to 0 and we put a battery, a simple DC voltage, across the Y-axis. So now, instead of the electrons being deflected left and right horizontally, they're going to be deflected vertically by the Y plates. And in this case, with a simple DC voltage, they're just bent up towards the top of the screen. And you'll get a dot, say 3 squares up. For a 3-volt battery, it'll be 3 squares up. Oh, okay, so it's like 1 volt per square. Exactly. So your negative electrons are being attracted to the positive plates. Which is at the top? Which is at the top. Okay. At the top. Now, what we might do after that is turn the battery around. What do we think is going to happen? They go down. They go down. Well done, Mr. Perry. Instead of being attracted towards the top plate, now the negative electrons are attracted towards the positive bottom plate. So instead of getting a dot 3 squares up, we can see a dot on the screen 3 squares down. Cool. Can you combine the X plates and the Y plates? You can, but the video's over. Oh, maybe next time. Maybe next time we'll have a look at that. Yeah. Oh, the video's still going? Oh no, it's not. Oh no. Okay. Yeah, that wasn't all the video. What the hell? Okay. All right, we'll do that. Alright, so this seems to be about where we got up to in the video we were doing at school. I'm now at home on my own, and with nothing better to do on a Thursday evening than to narrate science videos for you, I'm going to continue finishing this off so you guys know what's going on here. So basically what's been done here is we've changed the scale of the voltage to make that direct current supply go up to a higher point on the graph. So we haven't really changed the voltage of the battery, but what we have done is changed the scale so it goes up higher. We can flip the battery and we should see, I guess, that's going to move down maybe this time, or no, I'm mistaken, this is moving the time base and the voltage at the same time. So now what we've got is our Y plates are bending that beam upwards and our X plates are moving it from side to side. So it's a little bit like the one we looked at earlier, but this time the beam is being bent upwards as well.
So we've got that combination, and we get our line at the very top of the screen. Now this is still pretty boring, but it's going to get interesting because I assume we're going to put an AC supply on it. There you can see we've reversed the direction of the voltage, and now we can kind of change the X plates and the Y plates in order to make the shape of the line however we want. Remember, that whole line isn't there at once, it's just the electrons are being moved across the screen so quickly that we can see it as a single line. So here we're going to stick in an alternating current supply. There it is. Now this of course is going to make the voltage fluctuate up and down, and if we attach that to the Y plates, we're going to make the electrons move up and down. Meanwhile, the X plates are going to be moving them left and right, and we're going to get something interesting. So there we see the Y plates moving it up and down as a result of the alternating current being inputted. And all we need to do is move the time base now to move it across the screen. So you've got that constant movement up and down of the electrons. The very final example here, which should be shown in just a second, is going to be moving from left to right at the same time. And that's pretty much going to wrap up what you can do with a cathode ray oscilloscope. So there you can see the 5 volts is shown there. And if we just give it a second, I'm sure it's going to kick in. If it doesn't, I'm going to be mega disappointed. Here we go. Yeah, so now it's moving up and down, and it's moving left to right. And so overall, we're going to get that kind of sine wave shaped graph being displayed on our oscilloscope. So that's the combination of an alternating current on the Y plates and that sort of alternating current on the X plates, but the alternating current on the X plates is carefully controlled to move the electrons across the screen. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang saya muliakan dimanapun antum berada, alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam pembelajaran alat ukur. Insya Allah ta'ala pada hari ini kita akan belajar tentang alat ukur oskiloskop. Rekan-rekan sekalian, oskiloskop adalah alat ukur elektronik yang memiliki fungsi, diantaranya adalah untuk mengukur tegangan AC, yaitu berupa tegangan puncak, tegangan puncak ke puncak, tegangan sesaat, maupun tegangan DC. Hal ini berbeda ketika kita mengukur tegangan AC dengan menggunakan avometer. Avometer hanya mampu mengukur tegangan AC berupa tegangan RMS. Pada oskiloskop, oskiloskop mampu mengukur tegangan AC. Apa yang diukur yaitu tegangan puncaknya atau tegangan puncak ke puncak, dan juga mampu mengukur tegangan sesaat, yaitu tegangan pada sudut tertentu. Ini adalah fungsi yang pertama dari oskiloskop, di mana oskiloskop ini adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur tegangan, yaitu tegangan AC maupun tegangan DC. Kemudian yang kedua, fungsi dari oskiloskop yaitu untuk mengukur periode dan frekuensi suatu sinyal, baik itu sinyal AC maupun sinyal DC. Di antara contoh sinyal DC yang memiliki frekuensi yaitu berupa clock dan juga PWM atau pulse width modulation, di mana kita bisa mengukur periode dan frekuensinya. Kemudian fungsi yang ketiga, oskiloskop dapat digunakan untuk melihat bentuk suatu gelombang. Apakah gelombang yang ditampilkan atau sinyal yang ditampilkan berupa sinyal sinus, sinyal kotak, sinyal segitiga, atau sinyal tak beraturan. Ini adalah fungsi yang ketiga dari oskiloskop, yaitu oskiloskop ini dapat digunakan untuk melihat bentuk dari sinyal atau gelombang. Kemudian fungsi yang keempat, oskiloskop dapat digunakan untuk mengukur berapa besar penguatan suatu sinyal, yaitu dengan cara membandingkan sinyal input dengan sinyal outputnya. Setidaknya pada oskiloskop itu terdapat 2 buah channel, yang mana dari 2 buah channel itu kita mampu membandingkan secara langsung besar
sinyal, yaitu sinyal input dan outputnya, sehingga kita mampu mengetahui berapa besar penguatan sinyal tersebut. Ini adalah fungsi yang keempat dari osiloskop, yaitu osiloskop ini dapat mengukur berapa besar penguatan sebuah sinyal. Kemudian fungsi yang kelima, yaitu dengan menggunakan osiloskop kita mampu mengukur amplitudo atau frekuensi sinyal modulasi. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa osiloskop ini mampu mengukur frekuensi suatu PWM, ya tidak hanya frekuensinya saja, tetapi juga amplitudo dari sinyal modulasi itu bisa kita ukur dengan menggunakan osiloskop. Kemudian fungsi yang keenam, yaitu dengan osiloskop kita bisa mengetahui ada atau tidaknya distorsi pada suatu sinyal. Ya, dengan osiloskop ini kita mampu mengetahui apakah sinyal yang kita ukur, sinyal aslinya ini ada distorsinya, ada kecacatan pada sinyal tersebut. Ini adalah beberapa fungsi dari osiloskop, yaitu diantaranya adalah untuk mengukur tegangan, baik itu AC atau DC, digunakan untuk mengukur periode dan frekuensi suatu sinyal, melihat bentuk gelombang suatu sinyal, mengukur besar penguatan suatu sinyal, mengukur amplitudo atau frekuensi sinyal modulasi, mengetahui distorsi suatu sinyal, dan lain-lain. Mudah-mudahan beberapa fungsi ini bisa memberikan pemahaman kita tentang apa itu osiloskop. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagian-bagian dari osiloskop. Pada pertemuan kali ini kita khususkan terlebih dahulu pada osiloskop analog. Rekan-rekan sekalian, bagian-bagian dari analog osiloskop secara garis besar terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama adalah bagian display atau tampilan. Bagian display ini terdiri dari display atau grid, kemudian ada intensitas, kalibrasi, fokus, trace rotation, power, dan power indikator. Ini adalah bagian yang pertama dari osiloskop, yaitu tampilan atau display. Kemudian yang kedua yaitu bagian horizontal yang terdiri dari temper diff, kemudian ada position, ada SWP var, kemudian ada 10 kali magnitude. Ini adalah bagian dari horizontal osiloskop. Kemudian yang ketiga yaitu bagian vertikal, di mana bagian vertikal ini terdiri dari 2 buah channel, yaitu channel 1 dan channel 2. Masing-masing channel 1 dan channel 2 ini terdapat yaitu volt per diff, kemudian ada position, yaitu position vertikal, baik itu channel 1 maupun channel 2. Kemudian ada selektor, yaitu untuk selektor AC, ground atau DC, baik itu di channel 1 maupun channel 2. Dan juga ada mode yang digunakan untuk memilih channel 1, channel 2, dual atau add. Ini adalah bagian dari vertikal osiloskop. Kemudian yang keempat yaitu bagian trigger. Bagian trigger ini terdiri dari mode, kemudian ada source, ada level, ada slope, dan ada channel trigger in. Ini adalah bagian dari trigger pada osiloskop. Rekan-rekan sekalian, ini adalah 4 bagian utama dari osiloskop yang insya Allah akan kita pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu bagian dari display yang terdiri dari power on atau off. Power on atau off ini berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan osiloskop. Tentunya ini sudah tidak asing lagi bagi rekan-rekan sekalian. Yang namanya power itu digunakan untuk menghidupkan atau mematikan suatu piranti atau alat. Pada osiloskop ini terdapat power on off yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan osiloskop. Kemudian ada power indikator, ini untuk mengindikasikan apakah osiloskop dalam keadaan on atau off. Jika lampu indikator ini menyala berarti osiloskop dalam kondisi on. Jika lampu ini mati maka osiloskop dalam keadaan mati. Ini adalah sebagai indikator saja apakah osiloskop ini dalam keadaan on atau off.
Kemudian bagian yang ketiga yaitu trace atau garis yang digunakan untuk menampilkan atau garis tampilan dari sebuah sinyal. Sinyal akan ditampilkan berupa garis yang disebut dengan trace. Kemudian yang keempat adalah intent atau intensity yang digunakan untuk mengatur tingkat kecerahan dari trace atau garis tampilan sinyal. Kecerahan ini dapat kita atur dengan cara yaitu memutar ke arah kanan atau ke arah kiri. Kemudian yang kelima adalah focus. Focus ini digunakan untuk mengatur ketajaman dari garis atau trace atau ketebalan dari garis atau trace. Semakin tipis maka sinyal yang akan kita dapatkan pembacaannya akan semakin akurat. Kemudian bagian dari display yang keenam yaitu trace rotation ini digunakan untuk mengatur kemiringan dari garis pada posisi horizontal. Sebagai contoh di sini kita lihat, kita amati bahwa garis yang ada ini ada kemiringan beberapa derajat. Ini bisa kita atur kemiringan dari garis atau trace pada osiloskop. Kemudian yang ketujuh yaitu display. Display yang berfungsi untuk menampilkan ya sinyal pada osiloskop. Display ini terdiri dari beberapa div. Untuk horizontal ini terdiri dari 10 div atau 10 kotak. Ini kita bisa lihat di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Arah horizontal ini terdiri dari 10 div atau kotak. Kemudian arah vertikalnya ini terdiri dari 8 kotak. Ini adalah display yang digunakan untuk menampilkan sinyal hasil pembacaan dari sinyal input. Untuk div arah horizontal ini digunakan untuk menampilkan periode atau frekuensi suatu sinyal. Jadi div horizontal ini berhubungan dengan periode dan frekuensi. Tidak ada kaitannya div horizontal ini dengan amplitudo atau tegangan. Kemudian untuk div vertikalnya ini digunakan untuk menampilkan amplitudo suatu sinyal atau tegangan suatu sinyal, baik itu tegangan puncak maupun tegangan puncak ke puncak. Ini adalah pembagian dari div pada display, yaitu div horizontal berjumlah 10 kotak, vertikal yaitu 8 kotak. Div horizontal ini digunakan untuk menampilkan periode atau frekuensi suatu sinyal. Div vertikal ini digunakan untuk menampilkan amplitudo atau tegangan suatu sinyal. Berikutnya bagian display yang lainnya adalah kalibrasi atau cal, digunakan untuk kalibrasi osiloskop. Ya, sebelum kita menggunakan osiloskop, agar hasil pembacaannya ini akurat, maka osiloskop perlu dikalibrasi, yaitu dengan cara menghubungkan probe dengan poin kalibrasi. Rekan-rekan sekalian, perlu dicatat pada kalibrasi, untuk kalibrasi ini harus menghasilkan nilai sesuai dengan spesifikasi dari osiloskop. Masing-masing osiloskop biasanya memiliki spesifikasi kalibrasi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, misalkan untuk kalibrasi frekuensi yaitu sebesar 1 kHz dan tegangan puncak ke puncak adalah 0,5 volt. Ada beberapa osiloskop yang memiliki spesifikasi berbeda dengan frekuensi 1 kHz dan tegangan puncak ke puncak misalkan 2 volt. Tentunya ini akan sangat penting, perlu kita ketahui agar kita tidak salah dalam melakukan kalibrasi pada masing-masing osiloskop. Demikian rekan-rekan sekalian, bagian utama yang pertama yaitu bagian dari display. Berikutnya kita akan mempelajari tentang bagian-bagian dari horizontal pada osiloskop. Bagian-bagian horizontal osiloskop ini terdiri dari temper div. Temper div ini berfungsi untuk mengatur nilai waktu atau time setiap div dari sinyal yang ditampilkan pada display. Temper div ini terdiri dari 3 level, setidaknya terdiri dari 3 level, yaitu adalah second, millisecond, dan microsecond. Mungkin ada beberapa osiloskop memiliki level yang berbeda.
Hal ini sesuai dengan spesifikasi dari masing-masing osiloskop. Yang kedua yaitu position. Position ini digunakan untuk mengatur posisi sinyal atau menggeser posisi sinyal arah horizontal dari display atau monitor yang ada pada osiloskop. Jadi ketika kita menginginkan untuk menggeser sinyal pada osiloskop arah horizontal, ini bisa kita lakukan dengan cara mengatur position pada horizontal. Kemudian yang berikutnya adalah SWP VAR. SWP VAR ini digunakan untuk mengatur lebar dari sinyal atau digunakan untuk melakukan kalibrasi frekuensi. Kemudian yang keempat adalah 10 kali Mach, digunakan untuk menguatkan pembacaan frekuensi atau periode sebesar 10 kali. Ini adalah bagian-bagian dari horizontal, di mana bagian-bagian horizontal ini terdiri dari 4 bagian, yaitu time per diff yang digunakan untuk mengatur time atau waktu setiap diff. Kemudian position digunakan untuk menggeser sinyal arah horizontal. Kemudian SWP VAR digunakan untuk mengatur lebar dari sinyal atau digunakan untuk melakukan kalibrasi. Kemudian 10 kali Mach digunakan untuk menguatkan pembacaan frekuensi atau periode sebesar 10 kali. Berikutnya kita masuk ke bagian-bagian dari vertikal. Bagian-bagian dari vertikal ini terdiri dari channel 1 dan channel 2. Channel 1 dan channel 2 ini merupakan saluran input dari sinyal yang akan kita ukur. Jadi ketika kita mengukur sebuah sinyal, kita bisa menggunakan atau memilih apakah kita menggunakan channel 1 atau channel 2. Kemudian bagian yang berikutnya yaitu volt per diff, baik itu di channel 1 maupun channel 2. Volt per diff ini digunakan untuk mengatur nilai tegangan per diffnya atau per kotaknya pada tampilan displaynya. Terdiri dari 2 level yaitu volt dan millivolt. Kemudian yang ketiga adalah position, baik itu di channel 1 maupun channel 2. Position ini berfungsi untuk mengatur atau menggeser posisi arah vertikal. Berbeda dengan arah horizontal, position horizontal digunakan untuk mengatur atau menggeser sinyal arah horizontal. Sedangkan position pada vertikal ini digunakan untuk menggeser sinyal arah vertikal. Kemudian bagian yang keempat yaitu selektor, baik di channel 1 maupun channel 2, yaitu selektor AC, ground, dan DC. Fungsi dari selektor AC, ketika kita menempatkan selektor ini pada posisi AC, maka channel 1 ini digunakan untuk mengukur sinyal AC. Jadi ketika kita mengukur sinyal AC, maka selektor ini harus berada di posisi AC. Kemudian yang kedua yaitu posisi DC, digunakan untuk mengukur sinyal DC, menampilkan sinyal pembacaan DC. Kemudian yang ketiga yaitu ground. Ground ini digunakan sebagai acuan ketika kita melakukan pengukuran tegangan DC. Ketika kita memilih selektor pada ground, pada hakikatnya ini kita menghubungkan ground ke internal osiloskop atau channel 1, probe channel 1 atau channel 2 ini kita putus dari sinyal inputnya. Sinyal input tidak dihubungkan pada osiloskop sehingga pembacaannya pada sinyal itu tidak terbaca pada osiloskop, melainkan yang terbaca adalah ground pada internal osiloskop. Bagian yang berikutnya yaitu mode. Mode ini terdiri dari channel 1, channel 2, dual, dan add. Apa fungsi dari channel 1, channel 2, dual, dan add? Ketika kita memilih mode channel 1, berarti osiloskop ini kita gunakan hanya untuk mengukur sinyal yang masuk ke channel 1 probe. Hanya channel 1 yang akan ditampilkan pada osiloskop.
channel 2 ini tidak akan ditampilkan pada tampilan osiloskop. Ini memilih hanya channel 1 yang akan ditampilkan pada osiloskop. Kemudian mode yang kedua yaitu channel 2. Ini kebalikan dari mode yang pertama yaitu channel 1. Pada mode yang kedua yaitu channel 2 ini akan menampilkan sinyal hasil pembacaan channel 2 saja. Sedangkan channel 1 ini tidak akan ditampilkan pada osiloskop. Kemudian yang ketiga, fungsi dari mode yang ketiga yaitu dual. Fungsi dari dual ini akan menampilkan kedua sinyal hasil pembacaan dari channel 1 dan channel 2. Jadi channel 1 dan channel 2 ini akan ditampilkan secara bersama-sama. Biasanya ini digunakan untuk mengetahui berapa penguatan suatu sinyal, yaitu membandingkan antara sinyal input dengan sinyal output. Ini adalah mode yang ketiga yaitu dual. Kemudian yang keempat yaitu mode add. Mode add ini digunakan untuk menjumlahkan sinyal channel 1 dan channel 2. Hasil pembacaan input 1 dan input 2 ini sinyalnya dijumlahkan. Hasil penjumlahan itulah yang akan ditampilkan pada osiloskop. Ini adalah fungsi dari bagian-bagian vertikal dari osiloskop. Rekan-rekan sekalian, berikutnya adalah bagian-bagian dari trigger. Bagian-bagian dari trigger yang pertama adalah mode. Mode terdiri dari yang pertama adalah auto. Auto ini berfungsi untuk memilih sinyal trigger yang sesuai secara otomatis. Ketika kita memilih mode yaitu auto, maka sinyal trigger itu akan dipilih secara otomatis oleh osiloskop. Yang kedua yaitu norm atau normal, yaitu berfungsi untuk memberikan sinyal trigger normal. Ini adalah fungsi yang kedua. Yang ketiga adalah TVV, digunakan untuk sinkronisasi sinyal vertikal video dan mereject frekuensi tinggi. Kemudian yang keempat adalah TVH, yang digunakan untuk sinkronisasi sinyal horizontal video dan mereject frekuensi rendah. Ini adalah fungsi dari mode pada trigger yaitu auto, norm, TVV, TVH. Kemudian bagian dari trigger yang kedua yaitu source atau sumber. Source atau sumber ini terdiri dari channel 1. Artinya ketika kita memilih source adalah channel 1, maka ini berfungsi untuk memilih sinyal input dari channel 1 sebagai triggernya. Kemudian ketika kita pilih channel 2, berarti kita memilih channel 2 ini sebagai trigger. Kemudian yang ketiga adalah line, yang berfungsi untuk memilih sinyal trigger dari jalur input power yaitu 50 atau 60 Hz. Kemudian yang keempat adalah X atau eksternal, berfungsi untuk memilih sinyal trigger dari jalur eksternal yaitu dari power jack input. Ini adalah bagian yang kedua dari trigger yaitu bagian source yang terdiri dari channel 1, channel 2, line dan eksternal. Kemudian yang ketiga yaitu level. Level ini digunakan untuk mengatur level dari trigger dengan cara memutar ke arah kanan atau ke arah kiri, clockwise atau unclockwise. Ketika kita atur ke arah kanan, berarti kita memberikan trigger yang lebih positif, sedangkan ke arah kiri, maka kita memberikan trigger yang lebih negatif. Kemudian yang keempat adalah slope. Slope ini berfungsi untuk mengatur kemiringan dari sinyal trigger. Kemudian yang kelima adalah channel trigger in, yang digunakan untuk memberikan trigger eksternal ketika kita memilih source ini dari eksternal. Demikian rekan-rekan sekalian, bagian-bagian osiloskop yang perlu kita ketahui agar kita dapat menggunakan osiloskop dengan benar. Rekan-rekan sekalian, berikutnya kita akan melakukan kalibrasi pada osiloskop. Perlu diketahui rekan-rekan sekalian, bagaimana cara melakukan kalibrasi pada osiloskop. Yang pertama yaitu sesuaikan terlebih dahulu kalibrasi pada setiap osiloskop. Ada kemungkinan bahwa berbeda tipe osiloskop, berbeda tipe spesifikasi dari kalibrasi.
Misalkan pada osiloskop spesifikasi kalibrasinya adalah tegangan puncak ke puncaknya 2 volt peak to peak dan frekuensi 1 kHz, maka kita harus lakukan kalibrasi untuk mendapatkan sinyal puncak ke puncak 2 volt peak to peak atau frekuensi 1 kHz. Yang pertama, langkah untuk kalibrasi yaitu kita memilih channel mana yang akan kita kalibrasi. Apakah channel 1 yang akan kita kalibrasi ataukah channel 2 yang akan kita kalibrasi, atau dua-dua dari channel ini kita kalibrasi secara bersama-sama. Ini adalah langkah pertama sebelum kita kalibrasi, yaitu dengan cara memilih channel yang akan kita kalibrasi, yaitu kita bisa memilih mode apakah channel 1, channel 2 ataukah kedua-dua channel yang akan kita kalibrasi. Kemudian langkah kedua yaitu kita atur faktor perkalian pada probe-nya. Pada probe osiloskop biasanya di sana ada 2 posisi perkalian, yaitu kali 10 dan kali 1. Jika probe pada posisi kali 10, maka hasil pembacaan tegangan ini harus kita kalikan 10. Adapun frekuensinya ini tidak kita kalikan. Frekuensi tetap ditampilkan dalam pembacaan yang tetap. Ini langkah yang kedua, yaitu kita atur faktor perkalian pada probe, yaitu kali 1. Apakah boleh probe kita kali 10? Boleh. Hanya saja di sana pembacaannya harus kita kalikan 10. Nilai pembacaan tegangan harus kita kalikan 10. Berikutnya rekan-rekan sekalian, kita hubungkan ujung probe pada channel, yaitu channel 1 atau channel 2 ke point calibration. Kemudian yang ketiga, kita hubungkan channel 1 atau channel 2 ke probe kalibrasi. Ketika kita memilih channel 1, maka channel 1 yang kita hubungkan ke poin kalibrasi. Ketika kita memilih channel 2, maka channel 2 yang kita hubungkan ke poin kalibrasi. Ataupun kita memilih kedua channel, yaitu dual, kita hubungkan kedua channel ini ke poin kalibrasi. Ini adalah langkah ketiga ketika kita melakukan kalibrasi pada osiloskop. Rekan-rekan sekalian, perlu diketahui bahwasannya kalibrasi osiloskop itu harus 2 variabel yang kita kalibrasi, yaitu kalibrasi frekuensi dan kalibrasi tegangan. Jadi tegangan dan frekuensi harus kita kalibrasi. Setelah kita hubungkan channel 1 atau channel 2 ke poin kalibrasi, maka selanjutnya yaitu kita atur knob volt per div pada posisi tertentu. Apakah posisi 5 volt, 2 volt, 1 volt, ataukah 0,5 volt, 0,2 volt, 0,1 volt, ataukah 50 mV dan seterusnya. Ini silahkan disesuaikan agar nilai pembacaan yang kita dapatkan ini dapat terbaca dengan baik. Maka langkah yang pertama adalah kita atur knob pada volt per div dengan nilai tertentu sesuai dengan apa yang kita inginkan, sehingga nilai dari pembacaan ini dapat kita baca dengan baik. Kemudian yang kedua, atur knob kalibrasi yang berada di tengah-tengah dari knob volt per div, yaitu dengan cara memutar ke arah kanan atau kiri, clockwise atau unclockwise, sehingga didapatkan nilai pembacaan dari sinyal yang kita baca ini tegangan puncak ke puncaknya adalah 2 volt. Jika belum didapatkan nilai pembacaan dari puncak ke puncak ini 2 volt, maka kita atur kembali knob dari kalibrasi ini sehingga nilai hasil pembacaan yang kita dapatkan sesuai dengan spesifikasi dari osiloskop, yaitu 2 volt peak to peak. Rekan-rekan sekalian, kita berikan contoh pembacaan dari tegangan puncak ke puncak pada kalibrasi tegangan. Sebagai contoh, misalkan volt per div-nya kita pilih ke selektor 0,4 volt, maka di sana volt per div-nya adalah 0,4 volt.
Kemudian kita baca sinyal tampilan pada osiloskop. Sebagai contoh misalkan pada arah vertikal ini kita bisa lihat jumlah kotak pada vertikal, yaitu dari tegangan puncak ke puncak, puncak dan lembah, yaitu tegangan puncak ke puncak. Ini kita hitung berapa kotak. Sebagai contoh di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tegangan puncak ke puncak dari sinyal adalah 5 div. Jumlah dari div adalah 5, sehingga nilai pembacaan dari tegangan volt peak to peak adalah jumlah kotak ini dikalikan dengan volt per div, sehingga didapatkan nilai yaitu 0,4 volt dikalikan dengan 5 div, didapatkan nilai 2 volt. Ini adalah nilai pembacaan dari sinyal yang ditampilkan pada osiloskop, di mana volt per divnya adalah 0,4. Kemudian jumlah div arah vertikal, ingat di sana untuk membaca tegangan yang kita baca adalah arah vertikalnya, bukan arah horizontalnya, melainkan arah vertikalnya. Kita bisa hitung di sini arah vertikalnya, yaitu tegangan puncak ke puncak adalah 5 div, maka tinggal kita kalikan volt per divnya, sehingga didapatkan nilai yaitu 2 volt. Setelah nilai pembacaan ini sesuai dengan spesifikasi dari kalibrasi tegangan pada osiloskop, yaitu 2 volt peak to peak, maka proses kalibrasi tegangan ini sudah selesai. Jika nilai pembacaan ini belum sesuai, belum didapatkan nilai 2 volt, maka kita atur kembali knob variabel pada volt per div, yaitu knob kalibrasi yang berada di tengah, sehingga didapatkan nanti nilai pembacaan adalah 2 volt peak to peak. Ini adalah cara kalibrasi tegangan. Berikutnya setelah tegangan ini kita kalibrasi, maka selanjutnya kita akan kalibrasi frekuensi pada sinyal osiloskop. Selanjutnya kita akan mengkalibrasi frekuensi. Bagaimana cara kalibrasi frekuensi? Yang pertama, kita atur knob temper div, yaitu ke posisi second, millisecond atau microsecond. Silakan nanti diatur sehingga sinyal arah horizontal ini dapat terbaca dengan baik. Ini silahkan nanti bisa diatur apakah ke arah second, millisecond atau microsecond. Dengan catatan di sana kalibrasi yang diinginkan adalah dengan frekuensi 1 kHz. Kemudian yang kedua, atur knob kalibrasi frekuensi yaitu SWP VAR, kita putar ke arah kanan atau ke arah kiri, ke arah clockwise atau unclockwise, sehingga nanti didapatkan nilai pembacaan dari frekuensi adalah sebesar 1 kHz atau periode sebesar 1 millisecond. Ini adalah cara untuk melakukan kalibrasi pada frekuensi, yaitu yang pertama adalah kita atur temper div-nya di posisi mana, ini silahkan bisa diatur. Kemudian berikutnya adalah atur knob kalibrasi, yaitu frekuensi untuk SWP dan VAR, sehingga nanti didapatkan hasil pembacaan dari periode adalah 1 millisecond dan frekuensi adalah 1 kHz. Sebagai contoh misalkan pembacaan kalibrasi frekuensi, didapatkan sebuah sinyal yang ditampilkan pada osiloskop, di mana satu panjang gelombang ini periodenya adalah 1, 2, 3, 4, 5 div. Ini adalah periode pada sinyal, di mana periodenya berjumlah 5 div. Kemudian temper div-nya pada posisi 0,2 millisecond. Sehingga kita bisa dapatkan di sana temper div-nya adalah 0,2 millisecond. Kemudian sigma div arah horizontal atau periodenya adalah 5 div. Maka periode yang terbaca adalah temper div dikalikan dengan jumlah div-nya. Temper div-nya adalah 0,2 millisecond dikalikan jumlah div-nya, yaitu arah horizontal yang berkaitan dengan frekuensi. Maka perlu diingat di sana frekuensi atau periode ini ditampilkan pada arah horizontal, tidak ada hubungannya dengan arah vertikal.
Jadi rekan-rekan jangan sampai salah untuk membaca frekuensi atau periode. Kemudian kita kalikan jumlah dari diff-nya yaitu 5 dikalikan temper diff-nya adalah 0,2, didapatkan periode dari sinyal adalah 1 milisecond. Maka frekuensi bisa kita hitung. Frekuensi adalah seperti, di mana seperti adalah 1/1 milisecond. Kita konversi milisecond ini ke dalam second, maka didapatkan nilai 1 milisecond adalah 10 pangkat minus 3 second atau 1/1000 detik. Kemudian 10 pangkat minus 3 ini kita naikkan ke atas sehingga menjadi pangkat positif, didapatkan 1 kali 10 pangkat 3 dibagi 1 second, maka didapatkan nilai yaitu 1000 Hz atau 1 kHz. Hasil pembacaan dari sinyal yang ditampilkan pada osiloskop ini sudah menunjukkan nilai yaitu 1 kHz. Artinya kalibrasi frekuensi ini sudah kita lakukan dengan benar. Jika sinyal yang ditampilkan hasil pembacaannya belum menunjukkan frekuensi 1 kHz atau 1 milisecond, maka perlu kita kalibrasi kembali. Kita atur lagi VAR-nya sehingga didapatkan nanti pembacaan dari frekuensinya atau periodenya adalah 1 milisecond dan 1 kHz. Demikian rekan-rekan sekalian, pertemuan kali ini yaitu pembahasan kita mengenai bagian-bagian dari osiloskop dan bagaimana cara kalibrasi osiloskop. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat difahami. Jika belum difahami silahkan ditanyakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.